Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukuran yang milik Allah, salawat salam, semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat, limpahan kasih sayangnya yang tiada henti Allah berikan kepada kita. Hari demi hari, waktu demi waktu, terus berjalan. Artinya juga semakin dekat kepada ujung usia kita. Maka alangkah baiknya tentu kita senantiasa mengisi dengan amal-amal soleh bekal pulang kita. Salah satu bekal yang penting adalah bekal ilmu, majelis ilmu, duduknya mendengarkannya jadi pahala, kita bisa memahaminya dan mengamalkannya. Tentu itu pun buah dari ilmu dan merupakan amal soleh bagi kita. Satu desak napas kita selangkah menuju kematian, satu hari usia kita bertambah, satu hari juga jatah hidup kita berkurang. Maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan waktu ini untuk senantiasa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di area Cianjuang dan sekitarnya, juga dari luar, dari Jogja, dari Tasik, dari Padang, dari Depok, dan sebagainya. Semoga pertemuan ini penuh berkah, rahmat, dan ampunannya. Kita masih berada di bab muraqabah dan kita masih membahas hadis pertama, sedikit mengulang, hadis tentang pokok ajaran Islam, ya, di mana Rasulullah SAW saat didatangi oleh malaikat Jibril dan Rasulullah menjelaskan jawaban itu kepada malaikat Jibril yang didengar oleh para sahabat. Ketika ditanya mal Islam, penjelasan tentang Islam, maka Rasul menjawab dengan arkanul Islam. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila. Rasul menjawab ditanya tentang Islam dengan 5 rukun Islam, yaitu engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, engkau dirikan sholat, engkau tunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji jika engkau mampu di jalannya. Maka orang tadi menjawab sadaqta, benar engkau. Dan orang itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan tentang Islam kepada kita semua. Kemudian Rasul juga ditanya tentang iman. Rasul menjawab dengan arkanul iman, tentang ihsan, dan tentang hari kiamat. Nah, kita sudah bahas di rukun pertama, ya, penjelasan rukun pertama, ketika Rasul menyebutkan Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah, engkau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita melanjutkan sekarang masih di rukun pertama dari rukun Islam, yaitu wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Izin share screen seperti biasa. Nah, ini di kitabnya memasuki halaman 351, ya. Masih berkenaan sekarang tentang anna Muhammadar Rasulullah. Wa qawluhu wa anna Muhammadar Rasulullah yajibu an tashhada bilisanika muqarran biqalbika. Dan perkataan atau kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yajibu antas syahada bilisanika, wajib engkau sahadatkan dengan lisanmu. Muqarran biqalbika, dan juga diyakini dengan hatimu. Ya, muqarran itu ditetapkan gitu dalam hati. Anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Arsalahu ilal alamin jami'an rahmatan bil alamin. Yang Allah mengutusnya kepada seluruh alam ini semuanya. Jadi dimaksud alamin itu dua, ya, bisa alam fisik, artinya
bumi dan segala isinya, kemudian juga langit dan semuanya, itu adalah alamin, ya, alam. Bahasa kita menjadi alam, maka disebut alam dunia, gitu ya. Alam dunia disebut dari kata alamin. Kemudian rahmatan lil alamin atau juga arsalah ilal alamin, Rasul diutus kepada seluruh alam, maksudnya juga rahmat bagi alam semesta ini, ya. Di sini jami'an rahmatan bil alamin. Artinya juga kepada makhluk, semua makhluk yang ada, yang nampak maupun yang tidak nampak. Apa makhluk yang ada? Ya kita manusia, yang ada dan nampak. Ada binatang, ada tumbuhan yang ada dan nampak. Tapi ada juga yang di alam ini nggak nampak secara kasat mata atau gaib. Itu sama diutusnya Rasul untuk mereka. Angin, api, air, semuanya termasuk ada jin yang tidak nampak. Jin pun itu Rasulullah, nabinya. Jin pun syariatnya. Karena kan ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim itu mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Karena tidak ada nabi di kalangan jin, ya. Sehingga ada masjid jin, ya. Kalau Bapak Ibu pernah haji dan umroh, biasanya di Mekah kita sempat ziarah atau melewati masjid jin. Nah, masjid jin itu salah satu riwayatnya adalah tempat dulu Rasulullah mengajarkan Islam kepada bangsa jin. Sehingga diajarkan lagi kepada keturunan-keturunannya dari jin itu yang mereka beragama Islam, begitu. Karena ada yang muslim, ada yang kafir jin juga. Nah, maka Rasulullah SAW arsalahu ilal alamin jami'an rahmatan bil alamin. Rasulullah diutus kepada seluruh alam dan menjadi rahmat bagi seluruh orang itu. Kama qala Allahu, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa antu'mana bi annahu khatimun nabiyyin, dan kita diperintahkan untuk mengimani bahwa Rasulullah SAW itu adalah penutup para nabi. Jadi ini kata makna kedua dari wa anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya, kita meyakini bahwa Muhammad itu rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua adalah Rasulullah sebagai penutup para nabi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah salah seorang laki-laki di antara kamu. Ya, aba ahadim min rijalikum, sebagai salah satu bapak dari laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Nah, ini disebutkan di sini khataman nabiyyin, ini jelas, ya. Rasulullah penutup para nabi. Fala nabiyyun ba'dahu. Artinya tidak ada nabi setelah Rasulullah diutus. Waman ada'an nabawa ba'dahu fahuwa kafirun kadibun. Barang siapa yang mengada-ngada atau dia ngaku sebagai nabi, gitu ya. Jadi ada yang ngaku sebagai nabi atau mengakui orang lain, ada orang lain selain Rasulullah sebagai nabi, gitu ya. Itu bahwa kafirun, kadibun, maka dia orang kafir dan pendusta. Oman sadaqau fahuwa kafir. Siapa yang membenarkan maka dia kafir. Sekarang ada si Fulan aku sebagai nabi. Maka orang yang mempercayai, meyakini Fulan sebagai nabi sama juga kafirnya dengan Fulannya yang aku sebagai nabi. Jadi tidak main-main dengan pengakuan nabi ini. Kalau kemudian zaman sekarang ada sebagai ngaku sebagai nabi, maka itu sudah kafirun kadzibun, orang kafir dan orang pendusta. Karena berarti menyalahi, berarti tidak mengimani surat Al-Ahzab ayat 40 ini bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Wa yalzamu min hadhihi syahada an tattaba'ahu fi syari'atin wa fi sunnatihi. Maka dari kesaksian ini, ya, harus mengikuti kepada syariatnya dan sunnahnya. Wala tabtada' fi dinihi ma laysa minhu, dan tidak membuat hal yang baru dalam urusan agama yang tidak ada padanya atau yang tidak dibawa oleh Rasulullah. Ya.
tabtada atau kita mendengar istilah bid'ah ya. Nah, bid'ah ini dalam literatur Islam ya ada, artinya jangan kita kemudian alergi ada, wah ada yang serba membid'ahkan, enggak. Tergantung pada posisi apa. Kepada satu ajaran yang tidak dicontohkan Rasul, maka kita harus tegas mengatakan itu bid'ah. Ma laisa minhu yang bukan dari Rasulullah. Oleh karena itu kita katakan inna ashabal bad'i alladhi yabtada'una fi syariati Rasulullah SAW ma laisa minha innahum la yuhaqqiqu syahadah. Jadi barang siapa yang mengatakan bahwa atau anala walihada, oleh karena itu kita katakan inna ashabal bid'ah, sesungguhnya orang yang pelaku bid'ah, orang yang berbuat bid'ah, ada dia tadauna fi syariatin, yang dia membuat hal yang baru dalam hukum syariah daripada syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ma laisa minha innahum la yuhaqqiqu syahadat, bahwasanya dia tidak membenarkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi syahadatain ya, syahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ketika membuat hal yang baru urusan ibadah, maka dia membuat sesuatu yang menentang atau membedai dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maka sebenarnya lam yuhaqqiqu syahadah anna Muhammad Rasulullah, sama dengan dia tidak membenarkan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Hatta wa an qalu innana nuhibbuhu wa nu'azzimuhu. Ya, walaupun dia mengatakan kami mencintainya, kami mengagungkannya. Fa innahum la habbu tamamal mahabbah wa 'azzamuhu tamamal ta'zim ma taqaddamu baina yadayhi. Ya, mengatakan cinta karena seandainya mereka mencintai yang sebenar-benarnya, kemudian juga mengagungkan dengan sebenar-benarnya, mata qaddamu mabaina yadayhi, tentu tidak akan melakukan apa yang tidak dibawa oleh Rasulullah. Wala adkhalu fi syariatin ma laysa minha, dan juga tidak melakukan syariat yang di luar diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini artinya orang yang bawa syariat baru, aturan baru tanpa diajarkan oleh Rasulullah, maka itulah pelaku bid'ah. Wal bid'atu madmunaha haqiqatul qadhi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah itu pada hakikatnya adalah al-qadhi bi Rasulillah, sama dengan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mayaqulu hada mubtadi', ya, sehingga seakan-akan pembuat itu mengatakan bahwa anna Rasulullah lam yakmilud din wala syariatin, ya, seolah menganggap atau menyangka Rasulullah tidak menyempurnakan ajaran agama, juga tidak menyempurnakan syariatnya. Li'anna hunaka dinan wa syariatin ma ja'a biha, sehingga mendatangkan ajaran baru, syariat baru. Gitu ya. Nah, ini jelas Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kalau kemudian membuat aturan baru, syariat baru di luar syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sama dengan menghinakan Rasulullah. Menganggap Rasulullah tidak sempurna memberikan ajaran ini, menganggap Rasulullah menyembunyikan ajaran itu, menganggap Rasulullah tidak lengkap memberikan ajaran agama, sehingga harus ditambah ini, ditambah itu. Nah, ini kan sesuatu yang menghinakan Rasulullah, begitu ya, dianggap Rasulullah menyembunyikan. Semua bid'atin ma'dzurun akhar, ya, dalam bid'ah juga ada kejelekan yang lain, bahwa adimun jiddan, dan itu sangat buruk, ya. Wa innahu annahu yatadammanu takdiba qauli ta'ala, yaitu menganggap Rasulullah mendustakan apa yang dibawa oleh Allah, dan juga mendustakan kepada ayat Allah juga, ya, dengan surat Al-Maidah ayat ketiga. Menurut sebagian ulama, walaupun ada sedikit perbedaan, tapi mayoritas mengatakan ini adalah surat terakhir, ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku bagimu. Ya, Allah telah menyempurnakan agama bagi kalian, bagi Rasulullah dan kita umat Islam. Maka dianggap Rasulullah tidak menyempurnakan.
Padahal Allah yang menyebutkannya sudah sempurna. Lianna Allah Ta'ala idza kana akmal din, karena Allah Ta'ala apabila menyempurnakan agama, famaknahu annahu la dina ba'daha ma ja'a bi Rasul alaihi salatu wassalam. Maka maknanya tidak ada agama lagi setelah Rasulullah diutus. Ya, setelah datang Rasulullah SAW, maka tidak ada agama lagi. Itu maknanya. Dari al-yawma akmaltu lakum dinakum. Selain tidak ada agama lagi, tidak ada ajaran syariat lagi. Artinya, walaupun dia ngaku Islam, Rasul Nabinya, tapi kemudian bikin syariat baru, kan berarti menganggap Rasulullah tidak menyempurnakan syariat. Wa haula'il mubtada'una syara'u fi dinillahi ma laysa minhu. Oleh karena itu mereka yang melakukan bid'ah dengan mengadakan hal yang baru tentang syariat dan urusan agama itu ma laysa minhu, maka dia tidak termasuk kepada umat Rasul itu. Man tahbihatin wa tahlilatin wa harakatin wa ghairi dzalik fahum fil haqiqati mukadzibuna limaduni qauli ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sehingga orang-orang yang membuat hal yang baru, ya tasbihat, bikin tasbih-tasbih yang baru, mungkin bentuk tasbih, kalimat tasbih yang baru, tahlil yang baru, wa harakatul ghairi dzalika, atau yang membuat sesuatu yang baru, yang gerakan-gerakan harokat itu, goredalika, selain yang dicontohkan Rasul itu, wahumul haqiqatu mukadzibun. Mereka itulah sesungguhnya pendusta atau pendusta yang sebenarnya limadmuni qauli ta'ala, yang mencakup atau ya kedustaan itu yang mencakup kepada kedustaan mendustakan dari ayat Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum, surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Wa kadzalika qadihuna bi rasulillahi muttamahuna iyahu. Demikian juga mereka mencela Rasulullah dan menuduhnya bi annahu lam yakmilu syari'ah li basyarin, bahwa Rasulullah tidak menyempurnakan syariat itu bagi manusia. Wa hasyahu min dzalika. Ya, kita tentu berlindung dari hal itu, sangat takut dari hal seperti itu. Orang-orang yang mengadakan ajaran baru, syariat baru, menganggap bahwa Rasulullah tidak menyampaikan semuanya kepada manusia, gitu ya. Amin tamami syahadati anna Muhammad Rasulullah an tusaddiqahu fima akhbaru bihi. Oleh karena itu, kelengkapan dari atau kesempurnaan dari syahadat ini adalah membenarkan dari apa yang dibawanya. Faqul ma sahha anhu wajaba 'alaika an tusaddiqu bihi. Maka semua yang benar yang dibawanya adalah wajib kita membenarkannya. Wala yu'aridu hada bi aqlika wa taqdirika wa tusawwiruka. Dan juga tidak boleh kita membedai, gitu ya, tu'arido hadihi, membedai baik dengan akal dan dengan logika, yang menentangnya dengan akal, wabi kodratika wa tasawurika, dengan akal, dengan kemampuan kita atau dengan logika kita. Tidak boleh, ya. Karena kalau tu'minu illa bima sadaqa biha aqlaka lam takun mu'minan haqiqatan. Karena kalau seseorang yang beriman hanya dengan iman atau meyakini hanya malah baru akal, maka dia belum atau tidak mengambil keimanan itu secara hakikat. Bal mutabi'an li hawaka, tapi itu termasuk kepada yang mengikuti hawa nafsu. La akhadan buhdaka walladhi yu'minu bi rasuli alaihi salatu wassalam, yang tidak mengambil atau tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai Rasul, sebagai petunjuk yang benar. Yaqulu fi masa'anhu minal akhbar sami'na wa amanna wa saddaqana. Padahal mestinya, ya, orang yang beriman itu dia akan mengatakan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah itu, sami'na wa amanna wa saddaqna. Kami mendengar, kami mengimani, dan kami membenarkannya. Mendengarnya, mengimaninya, dan membenarkan ajaran. Aman yaqula kaifa kada. Adapun orang yang berkata, kaifa kada, kenapa kok begini?
Kaifa yakunu kada? Kenapa begini? Kenapa begitu? Fahada ghairu mu'minin haqiqah. Dia bukan seorang mukmin yang sesungguhnya. Kenapa sih sholat harus lima waktu? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa asar harus sore hari? Kenapa ada sholat isya waktunya istirahat tidur? Nah, kenapa begini, mengapa begitu? Itu adalah ghairu mu'minin haqiqah, bukan seorang yang iman sesungguhnya atau tidak ada hakikat iman. Lidzalika oleh karena itu yusha ala ulaikal qaum alladzi haqimuna ukuluhum fima akhbara bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu yusha ala ulaikal qaum, ya kita apa yusha ditakuti ala ulaikal qaum alladzi yuhaqqimuna aqulihim, kepada kaum atau orang-orang yang mereka berhakim dengan akal mereka fima abaru bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Artinya ada orang-orang yang mengedepankan akal terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Padahal ya annahum in kanu la yuqbalu illa bima syahadat bihi uqulihim. Wa uqulihim la syakka annaha qasiratun. Nah, maka mereka tidak berupaya bahwa segala sesuatu itu harus masuk di akal. Wa uqulihim la syakka annahum qasirun, padahal tidak ragu lagi akal itu pasti memiliki kekurangan. Contoh ya, kadang-kadang kan dilogikakan. Kenapa nih syariat tuduh seperti ini? Kenapa yang batal, ya mohon maaf, yang keluar angin di pantat begitu ya, keluar anginnya di dubur, di belakang, tapi kenapa harus cuci muka, cuci tangan, cuci apa? Apa hubungannya? Dia pakai akal. Tapi kalau pakai iman, kita mengimani Rasulullah, bahwa apa yang dibawa Rasulullah itu adalah benar. Kita samina wa ata'na. Nah, kalimatnya tadi adalah dia membenarkan, ya sami'na wa amana wa sadaqna. Kami membenarkan, kami mendengar, kami membenarkan, dan kami mengimani. Indahum man dha'fi hadhihi syahada bimiqdari ma indahum min tasyakkuki bima akhbara bihi. Ya, mereka itu mereka yang mengimani kepada sesuatu yang meragukan kepada akal tadi melalui akal, inau qasiratun, akal itu pasti terbatas. Fa innahum la yu'minu haqqan bi risalah. Oleh karena itu yang menggunakan akal tadi, dia tidak bisa beriman dengan sesungguhnya. Ya, tidak dapat iman yang hakiki atau bukan termasuk kepada orang yang iman yang hakiki. Walam yashhadu annahu Rasulullah, dan juga dia tidak termasuk kepada yang bersahadat bahwa Nabi Muhammad utusan Allah ala wajhi haqiqah, secara hakikat. Indahu min dhaffi hadhihi syahadati bimiqdari ma indahu min tasyakkuki fima akhbara bihi, ya. Pada akal mereka itu pendek, dan keimanan yang hakiki itu bahwa adalah orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, minat tasyakkuki fima akhbara bihi, dan tidak ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu. Kadzalika man tahaqqaqa syahadah, demikian juga ketika dia bersyahadat anna Muhammad Rasulullah wa Muhammad utusan Allah, alla taglu fihi fatunzilu bimanzilatin akbaru min manzilatil lati anjalahu Allahu iyyahu. Nah, juga sebaliknya nih, tidak boleh ghulu, ya, berlebihan. Ya, mengimani Rasulullah berlebihan, mengagungkan dengan keagungan yang berlebihan, sehingga akbaru bimanzilati akbaru min manzilatil lati anjalahu Allahu iyyahu, melebih-lebihkan sehingga mendudukan pada kedudukan yang lebih besar dari kedudukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh itu ya, mengagungkan, dan keagungan itu melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalu ulaikal ladina ya'taqiduna anna Rasulullah SAW yakshifuddur. Contoh, ya, karena di kitab ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW bisa meyakini bahwasanya Rasulullah SAW bisa menghilangkan bahaya
Atainaum inda qabrihi yas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga datang ke kuburan Nabi dan meminta ke kuburan itu mubasyaratan an yakshifa anhu, agar langsung bahaya kemarut itu hilang darinya. Wa an yajlibun naf'alahum, kemudian juga dihilangkan daripada sakit, gitu ya. Datang ke Rasulullah, hada gulu, ini adalah gulu, jadi datang ke kuburan. Ya, ini adalah gulu berlebihan di Rasulullah SAW dalam mengagungkan Rasulullah SAW. Wasyirkun billahi azza wa jalla, dan juga syirik. Minta kepada Allah, harusnya minta sembuh kepada Allah, bukan kepada Rasulullah, apalagi kepada manusia yang lain. Layak duru ahadun ala dalika illallahi subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang demikian kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'dahu mautahu la yamliku li nafsi syai'an abada. Bahkan Rasulullah sendiri setelah wafat tidak memiliki sesuatu pun. Artinya ya tidak bisa memberi sesuatu pun. Ya, karena Rasul ya sudah wafat, ya. Hatta sahabatul lama asabahumul haqqu fi zamani Amirul Mukminin. Ya. Maka para sahabat tatkala mereka ditimpa kekeringan, qahtin, ya. Ada kekeringan fi zamani Amirul Mukminin, pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, wastasqu fi masjid Rasul. Maka kemudian mereka beristisqa, melaksanakan sholat istisqa di Masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi, ya, disebut dengan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maja'u illal qabri yas'aluna Rasulullah aw yaquluna ud'ullahu lana. Mereka tidak datang ke kuburan Rasulullah. Dari situ kan ada kuburannya, ya. Yas'alu Rasul, mereka tidak meminta ke kuburan dan meminta kepada Rasulullah an yaqula ud'ullahu lana, dengan kalimat ya Allah berdoalah untuk kami, aw syaf'alana indallah hatta yanzilal ghaits, atau berikan syafaat kepada kami sampai Allah menurunkan hujan. Ya, tidak. Ya, pada Umar justru sholat istisqa. Qala Umar ya Allah, maka Umar berdoa kepada Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammin nabiyyina faskina. Nah, ini bahkan tidak datang kuburan Nabi, ya, untuk meminta kepada Rasulullah. Tetapi Umar berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fataskina. Umar berdoa kepada Allah sering memohon, ya Allah, dulu kami bertawasul, ya tawassalu ilaika, kepadamu binabiyyina, dengan nabi kami, fataskina, lalu engkau berikan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika, dan lalu sekarang kami bertawassul kepadamu bi ammi nabiyika, dengan paman Nabi, jadi itu Abbas, ya, Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah. Mungkin kalau zaman atau istilah kita uwa, ya, karena Abbas itu kakak dari Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah dari Rasulullah. Ya, meminta dengan bi ammi nabiyika, dengan tawasul paman dari Rasulullah, paskina, maka diturunkanlah hujan. Maka Allah turunkan hujan. Paskina, maka hujanilah kami. Suma ara Abbas an yaquma wa yad'ullah ta'ala bi anzalatil ghais, dan meminta kepada Abbas untuk berdoa, maka diturunkanlah hujan. Jadi walaupun Rasulullah atau Rasul tidak ada di dunia ini, ya, minta tawasul kepada siapa? Kepada yang hidup, karena Rasulullah sudah wafat. Ini artinya tidak ada syariat tawasul kepada yang meninggal, bahkan Rasul sekalipun. Tapi kalau pada yang hidup, boleh. Contohnya para sahabat dari Umar waktu itu meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Limada, kenapa? Li'anna Nabi SAW mayyitun. Kenapa tidak minta kepada Nabi? Karena Nabi saat itu sudah wafat. La amalalahu ba'da mautihi, yang tidak bisa dikerjakan lagi setelah wafat. Waladhi qala, dia kemudian berkata, idza matal insan in qata anhu amaluhu
illa min salas. Ya, sebagaimana ini sabda Rasul ya, yang nomor 24 dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah pun mengatakan idza matal insan in qata'a anhu amaluhu. Apabila meninggal salah seorang manusia, tidak kecuali Rasulullah sebagai manusia, in qata'a anhu amaluhu, akan terputus amalnya illa min salas, kecuali tiga. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihun yad'una, atau anak saleh yang mendoakan. Pak Nabi SAW bin nafsi la yamliku syai'an. Oleh karena itu, Nabi SAW itu tidak memiliki sesuatu atau tidak mampu menguasai sesuatu. La yamliku an yad'ulaka wa huwa fi qabri abadan. Walaupun engkau berdoa di kuburannya selamanya. Jadi kalau di kuburan minta, gitu ya. Paman anjalahu fauqa manzilatin allati anjalahu Allah fa innahu lam yahqiq syahadah. Barang siapa yang mendudukannya paman anjalahu fauqa manzilatin, dengan kedudukan yang manzilatin anjalahu Allah, dengan kedudukan yang Allah tentukan, fa innahu lam yuhaqqiq syahadah, maka berarti dia mendudukannya di atas kedudukan yang didudukan oleh Allah, berarti dia tidak merealisasikan syahadat, tidak membenarkan syahadat. Anna Muhammad dan Rasulullah, bahwa Muhammad Rasulullah bal syahada anna Muhammad Rabbun ma'allahi na'udzubillah. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu, bahwa Muhammad adalah Rabbun ma'allah. Ya, bahwa bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Tuhan selain Allah. Jadi ada selain Allah, dan Rasulullah juga sebagai Tuhan, Rabbun di sini. Na'udzubillah, kita berlindung dari pernyataan seperti itu, dari keyakinan seperti itu. Lianna makna kauni Rasulullah sallallahu rasulan annahu abdun la ya'budu Rasulullah yukadziba. Karena sesungguhnya maknanya keberadaan Rasulullah itu adalah abdun. Rasulullah tidak lain adalah sebagai seorang hamba. La ya'budu Rasulun la yukadzibu. Yang kita tidak diperkenankan beribadah atau menyembah kepada Rasul, ya, la ya'budu Rasul la yukadziba, yang tidak didustakan. Nanu fi salatina kulli yaumin naqul, sebagaimana kita dalam salat setiap hari kita selalu mengatakan, kita membaca dalam salat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca bisa di tahiyat ya. Bahwa abdun kaghairihi minal ibad marbun, dia bahwasanya Rasulullah itu adalah abdun kaghairi minal ibad, seorang hamba di antara hamba-hamba lain yang marbun, yang diurus oleh Allah atau dalam kekuasaan Allah. Walahul ma'bud ajja wa jalla wa huwa rabbun, dan Allah lah al-ma'bud, yang wajib diibadahi, wa huwa rabbun, dan Allah lah yang menguasai atau menciptakan, mengurus kita semua. Idan, jika demikian, naqulu liha ula'il ladzina najiduhum yagluna bi risalati sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita mengatakan bahwa orang-orang yang yajiduhum yagluna bi risalati sallallahu alaihi wasallam wa yunziluna fawqa manzilatin alaihi anjalahullah. Ya, tentu dia seperti orang-orang yang mengkedudukan kedudukan Rasulullah setingkat atau di atas Allah. Wa naqulu lahum innakum lam yuhaqqiqu la syahadatan la ilaha illallah wa la syahadatan anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, kita katakan bahwa kalian belum memahami secara hakikat dari syahadat bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Fal muhimmu anna hataini syahadataini alaiha midarun azim. Ya, oleh karena itu Falhammu yang penting atau poin penting dari kesaksian syahadat la ilaha illallah itu adalah
miqdarun adim, ya, eh, sesuatu aspek yang besar dalam ajaran Islam. Qulul Islam fahuwa alaihima, karena semua ajaran Islam itu akan terkait kepada keduanya. Orang sholat, kenapa sholat? Karena meyakini Allah Tuhannya, Muhammad Rasulullah, yang mengikuti ajaran Rasul. Dan segalanya, ketika kullu islamin fahuwa alaihima, segala terkait dengan Islam maka akan merujuk kepada keduanya. Ya, merujuk kepada apa yang dibawa oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, serta contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walidhalika, oleh karena itu, lau aradal insan an yatakalama ala ma yata'allaqu bihima mantiqan wa mafhuman wa madmunan wa isyaratan las tagraqa iyam atau tagraqa ayaman. Ya, sehingga jika seseorang ingin berbicara, kita kalau ma yata'allaqu bihima, yang terkait dengan keduanya, ya, dengan keduanya mantukan secara mantik, ya, logika, wa mafhuman, pemahaman, wa madmunan atau isi, wa isyaratin atau isyarat, lastagraqa iyaman, maka tentulah dia menghabiskan waktu berhari-hari. Jadi artinya mencari celah, mencari kekurangan, begitu kurang lebih. Walakin nanu asyarna isyaratan ila ma yata'allaqu bihima. Namun akan tetapi eh, dengan hanya menyebutkan kedua kalimat syahadat itu, ya talaku bihima, nas'alullah ta'ala an yaj'alana wa iyyakum mim mimman yatahaqqiqahuma aqidatan wa qawlan wa fi'lan. Ya, kita mengatakan sesuatu yang menyeluruh. Kita memohon kepada Allah, ya, wa nas'alullah ta'ala, kita mohon kepada Allah Ta'ala an yaj'alana wa iyyakum, akan menjadikan kami dan Anda sekalian mimman yuhaqqiquhuma aqidatan, kepada orang yang membenarkan akidah secara hakikat. Qaulan wa fi'lan, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, sini selesai penjelasan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti kita akan masuk rukun sani, iqamus salat. Rukun kedua dari rukun Islam adalah mendirikan salat. Bapak Ibu yang baik, sampai sini dulu, dan memang menurut saya ini sangat penting ya. Ya, apalagi syahadat menjadi pondasi kita, apalagi rukun Islam itu adalah menjadi uh, pokok ajaran yang terpenting bagi kita. Maka kita pahami ini sebagai bagian dari memperkuat keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, memperkuat ketaatan kita kepadanya. Karena ini pondasi. Bagaimana bisa tegak sebuah bangunan, sebuah rumah, sebuah gedung kalau pondasinya rapuh. Demikian pula tegaknya keimanan, tegaknya Islam dalam diri kita itu didasari oleh pondasi, dan pondasinya adalah syahadatain. Kita bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan kita bahas hari ini bahwa Muhammad utusan Allah. Kesimpulannya, kita mengakui Muhammad utusan Allah, bahwa kita membenarkan ajarannya dan melaksanakan ajarannya. Itulah orang yang bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah. Silakan Pak Sibli. Ya Ustadz, Bapak dan Ibu, saya kira udah jelas tadi dijelaskan beberapa ini tentang tawasul dan lain-lain, dan bid'ah ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja dipersilahkan untuk melalui chat maupun dengan menghidupkan audionya. Kalau belum ada mungkin dari saya Ustadz satu Ustadz. Ya, ini ada chat juga nih. Ya, tadi masalah tawasul Ustadz ya. Itu kan ada sebagian umat muslim gitu ya, bertawasul melalui orang yang sudah wafat. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani. Pertanyaan saya, kalau kita bertawasul, kan nanggung Tat kalau melalui Syekh Abdul Qadir Jalani. Bagaimana kalau kita bertawasul langsung kepada Nabi Muhammad itu Ustaz? Baik. Mungkin sebagai orang yang memang kita yakini sebagai Rasul kita gitu ya Tat ya. Itu satu. Yang kedua, apa bedanya tawasul dengan wasilah? Ya, baik. Saya kira itu Tat. Mangga. Baik, saya jawab dari yang kedua dulu. Jadi tawasul dan wasil itu sama dari kata wassalah. Wassalah itu artinya perantara atau jalan. Nah, di kita dulu ada wesel ya, surat itu pakai wesel. Itu di bahasa Arab sebenarnya wassalah. Yang menyampaikan.
Wasaltu ilal bait, saya sudah sampai ke rumah. Wasalal fasal, saya masuk ke kelas. Wasala itu artinya sampai. Istilahnya dalam bahasa Arab bisa menggunakan kalimat wasilatun, artinya jalan untuk sampai, bisa tawasul. Tawasul itu upaya untuk bisa sampai. Jadi wajan wasola, fa'ala, ada tafa'ala kalau dalam ilmu tasrif begitu ya. Secara makna tidak berbeda, sama. Ya, istilah wasilah atau tawasul artinya perantara. Nah, yang kedua, bagaimana dengan perantara tadi? Ini memang masalah yang kerap terjadi di masyarakat dan terjadi perbedaan pendapat. Ya, yang paling aman adalah ya kita mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah, diperintahkan Rasulullah dan tidak melakukan yang diperintahkannya. Ada wasi atau wasul yang dilakukan oleh para sahabat. Salah satunya tadi ketika Umar bertawasul dengan amalnya Ibnu Abbas. Jadi tawasul itu bagaimana? Satu, berdasarkan hadis ini adalah meminta melalui jalan orang yang masih hidup. Gitu, yang pertama. Yang kedua, tawasul dengan amal kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, kisah 3 orang yang tertutup Di gua. batu. Saya kira ini hadisnya masyhur, sangat panjang. Ya. Tapi Rasul menceritakan dalam hadis riwayat Bukhari ini, ada pada masa Bani Israel dulu 3 orang yang beriman, mereka masuk ke dalam gua, lalu guanya tertutup oleh batu dan mereka tidak bisa menggeser batu itu. Lalu bertawasul kepada Allah dengan amalnya masing-masing, ya. Satu, ada yang karena berbakti kepada orang tua, yang kedua karena tidak menjaga diri, tidak mau berzina, yang ketiga karena dia tidak mengambil hak dari pegawainya sehingga gajinya diberikan semua. Amal-amal itu bertawasul sehingga bisa membukakan batu tersebut. Ya, ini bukan kisah klinik, bukan kisah dongeng saja, tapi ini justru Rasul yang menceritakan. Artinya tawasul itu dengan amal. Nah, tentang tawasul melalui ahli kubur, dengan apa dengan orang yang sudah wafat, termasuk juga melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini memang sangat sangat sensitif ya, banyak perbedaan di masyarakat. Ada yang meyakini, ada yang tidak. Ya, yang paling aman adalah kita memang, karena itu termasuk urusan ibadah, ya kita harus mencari tahu bagaimana Rasulullah mengajarkan. Dan kalau kita lihat dari beberapa penjelasan tadi, ya kita tidak diperbolehkan bertawasul dengan orang yang sudah wafat. Yang sudah. Jadi tawasul itu dengan amal kita. Nah, kalau pertanyaan bagaimana dengan Rasulullah, kita dengan Rasul itu bukan bertawasul, tapi bersolawat. Beda, ya. Seperti tadi Rasulullah, zaman Rasul Umar minta hujan, itu tidak bertawasul, datang ke kuburan Rasulullah meminta melalui perantara Rasulullah, tidak. Tapi Ibnu Abbas yang masih hidup dan juga dengan amal-amalnya para sahabat bertobat, meminta. Sampai Umar kan sempat mengancam supaya bertobat. Siapa yang tidak bertobat, maka tidak akan turun hujan ini. Itu artinya dengan amalnya. Ya, yang paling aman demikian. Jadi tawasul itu dengan meminta kepada orang yang hidup, mungkin ada orang tua, ada ulama, dianggap orang berilmu. Kita minta dengan doa dan amalnya, itu boleh. Tapi tidak kepada yang sudah meninggal. Termasuk dengan amal kita. Kalau kita punya amal yang kita anggap itu baik, kita anggap luar biasa, kita anggap bisa memudahkan urusan kita, maka kita minta kepada Allah dengan amal itu menjadi perantara agar hajat kita dipenuhi oleh Allah. Begitu, Pak Sibli ya. Ya, siap, Tat. Saya bacakan satu, ada chat dari Pak Hermanto ya. Apakah betul Ustadz kalau kita menambah-nambah ibadah dan tidak ada contohnya, maka kita telah menuduh Muhammad SAW berkhianat dalam risalah? Maka Ustadz. Ya, benar Pak, ini perkataan para ulama ya, salah satunya di dalam kitab Al-Hidayah fi Mas'alil Fikih Mu'tabar itu disebutkan man kana, barang siapa orang yang mengatakan bahwa atau melakukan hal-hal yang baru dia di luar dari yang disatukan, qad jama'ana Muhammad fana risalati, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah mengkhianati risalahnya. Itu ya. Padahal jelas alimatu dinakum itu artinya sudah sempurna dan sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah yang menjadi ajaran syariat. Dan Rasulullah sudah ajarkan semuanya kepada umat. Sehingga
eh, orang yang melakukan menambah-nambah ibadah, menambah-nambah ritual ibadah kepada Allah yang di luar sunnah Rasulullah, maka seperti dia mengkhianati atau menuduh Rasulullah mengkhianati risalahnya, menuduh Rasulullah menyembunyikan. Tadi sudah kita bahas ya. Menuduh Rasulullah menyembunyikan atau mendustakan dari ajaran yang datang dari Allah. Alhamdulillah ya. Jadi tugas kita apa? Jangan sampai kita mengadakan hal yang baru. Tugas kita taat, ikuti apa yang dicontohkan Rasul. Pasti insya Allah selamat. Itu ya Pak Hermanto benar bahwa dia menganggap bahwa Rasul itu mengkhianati risalah, fakarqana risalah. Lanjut Pak Sibli. Ya, dari Pak Tandi satu lagi. Assalamualaikum. Setiap muslim meyakini bahwa kesembuhan dari sakit seseorang itu karena Allah. Tetapi dalam prakteknya, seringkali yang kita ingat itu dokter yang mengobatinya. Apalagi penyakitnya lama tidak sembuh-sembuh. Mangga Ustaz. Baik. Ya, benar sekali. Jadi bisa termasuk syirik kalau kita meyakini bahwa dokter yang menyembuhkan. Harus meyakini Allah yang menyembuhkan. Adapun kita datang ke dokter, minum obat, ya, berusaha kemudian terapi misalkan, itu hanya ikhtiar dan Ya, itu ya. amal soleh, itu diperintah. Ya, satu sisi bahwa berobat itu ikhtiar, sisi lain kita tidak mencelakakan diri, wala taliku anfusakum. Jangan engkau mencelakakan dirimu sendiri. Jadi udah sakit nggak mau berobat. Kan yang sakit dia sendiri yang merasakan. Nanti kalau Allah tadi sembuh-sembuh. Iya, benar. Itu benar. Allah yang menyembuhkan. Tetapi harus ada ikhtiar. Nah, ikhtiar kita amal soleh. Karena sembuhnya belum tentu pakai obat. Ada yang memang syariatnya sembuh pakai obat. Syariatnya sembuh karena ke dokter. Tapi bisa banyak cara. Ya, dengan minum air jam-jam, bisa dengan istirahat yang cukup, itu bisa jadi sembuh, bisa dengan obat-obatan yang tradisional, kan banyak cara ya. Tapi jangan sampai kemudian kita mengatakan, oh karena dokter saat itu saya sembuh. Itu jadi nyerempet kepada syirik. Karena Allah yang menyembuhkan, dokter hanya jadi jalan. Dokter sendiri kalau dikasih sakit dia nggak bisa menolak ya. Walaupun dia dokter spesialis ahli, ya tetap aja kalau harus kita kalau sakit ya sakit, ya harus berobat ya, harus meninggal ya meninggal, ya kalau hebat ya jangan meninggal, kalau hebat ya jangan sakit, kan tidak, ya itu hanya perantara dan amal soleh. Kita berobat jadi amal soleh. Bagi dokter juga niatnya ikhlas memeriksa, mengurus pasien itu juga amal soleh. Semuanya mah yang asal kita niat karena Allah baik itu jadi amal soleh. Justru jangan sampai jatuh kepada syirik bahwa dokter yang menyembuhkan, obat yang menyembuhkan, bukan, semuanya adalah Allah. Itu keyakinan kita tidak seorang muslim. Demikian Pak Sibli. Ya, Ted. Saya kira udah berakhir 3 pertanyaan, Ted. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, mungkin masih bisa ya tanya. Silakan Pak. terakhir ya. Ya. Ya, oke. Rukun Islam itu kan diterbitkan setelah Al-Quran keluar ya Pak Ustadz ya. Yang saya pahami bahwa Islam itu adalah Al-Quran dan Islam. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan para nabi-nabi terdahulu, mulai Nabi Adam sampai terakhir adalah Islam begitu. Nah, sementara Islam artinya sebelum Al-Quran Islam. Bahkan seperti jin-jin semua itu adalah ada yang Islam. Nah, yang saya tanyakan ini bagaimana perbedaan antara Islam sebelum Al-Quran dan setelah Al-Quran itu? Bagaimana cara ibadah dan lain-lainnya dan sebagainya gitu. Itu aja mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Bambang Bitoyo. Alhamdulillah pertanyaannya bagus sekali. Pas pertama, bagaimana Islam sebelum Islam? Ya. Jadi ajaran para nabi terdahulu sampai Rasulullah ajarannya sama. Itu ajaran Islam. Ya, artinya ajaran Islam yang di situ meyakini Tuhan sebagai Tuhan tidak Allah, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Itulah dakwah para nabi, dakwah Islam. Itu ya, membuat orang beribadah kepada Allah,
Sebagaimana dalam surat Al-A'raf bahwa para nabi memiliki tugas ani abudullah wastanibut tagut. An yaqulu ani abudullah wastanibut tagut. Hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut sembahan selain Allah. Itu akidah yang sama di kalangan para nabi. Nah, namun Islam itu sendiri, kemudian istilah Islam itu ada pada agama Rasulullah. Maka ada agama Yahudi, Nasrani sebelum Rasulullah atau para nabi lain itu tidak dikenal dengan istilah Islam. Walaupun Tuhannya sama kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, syariatnya berbeda. Jadi kita tidak tahu ibadahnya seperti apa. Apakah pakai ruku dan sujud Nabi Ibrahim? Apakah ada ruku dan sujud Nabi Isa, Nabi Musa? Kita tidak tahu. Ya, tapi kalau kita seumat Nabi, kita tahu ibadah kita, sholat itu mulai takbir sampai salam. Kita tahu ada puasa, puasanya 1 bulan di bulan Ramadan. Ada zakat, ukurannya ditentukan oleh Rasulullah. Nah, agama lain, maaf, para Rasul lain sebelum Rasul diutus, akidahnya sama kepada Allah, tapi syariatnya memungkinkan berbeda. Ya, artinya cara ibadahnya bisa jadi berbeda. Ketika Rasulullah SAW kan diberitahu, para nabi yang lain sholatnya 50 waktu. Apakah 50 waktu sholat seperti kita? Mulai takbir sampai salam, wallahu a'lam. Mungkin juga tidak, itu ya. Mungkin hanya dengan ingat, tapi kita tidak tahu. Dan kita tidak mesti mencari tahu yang tidak Rasul kabarkan. Gitu ya. Rasul tidak menceritakan bagaimana syariat salatnya, ibadahnya nabi-nabi terdahulu, kecuali Rasul juga menceritakan dalam Quran bahwa para nabi itu mengajarkan berdakwah, mendakwakan tauhid, mendakwakan orang-orang menyembah kepada Allah. Begitu ya, itu artinya fase tadi sebelum Rasul itu berarti fase sebelum Al-Quran. Ya, setelah Quran diturunkan, maka Quran itu berbicara tentang kewajiban sholat, ada aqimus sholat, tuqimus sholat, dan seterusnya. Ada 280-an terkait ayat tentang sholat. Nanti praktek sholatnya itu Rasulullah mencontohkan. Karena nggak ada bagaimana cara takbir, ruku, sujud, bacaannya seperti apa, kecuali Rasulullah yang mengajarkan. Nah, maka Rasulullah memberikan panduan bagaimana kita ibadah kepada Allah, kita ikuti sehingga syahadat kita syahadu an la ilaha illallah Rasulullah, kita beribadahnya karena Allah dan beribadahnya sesuai dengan contoh Rasulullah. Tidak bisa kita mengada-ngada dan tidak boleh mengada-ngada selain yang disampaikan Rasul. Nah, demikian Pak Bambang Tuto yang mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mangga Pak Sidli. Iya, Tat. Ustaz. Langsung saya tutup aja. Baik, nampaknya cukup. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita ketemu kesempatan selanjutnya. Saya kembalikan kepada Pak Sidli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Muryadi atas materi yang disampaikan pagi ini. Insya Allah sangat bermanfaat.